Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyati SPD, guru kelas 5 SDN Negeri 2 Randusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Seorang guru memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat Indonesia karena guru bertugas mencetak generasi-generasi penerus yang hebat. Berdasarkan hasil pengamatan di kelas 5 SDN Negeri 2 Randusari, masih banyak ditemukan masalah dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, yang kurang menerapkan variasi model pembelajaran sehingga siswa cenderung bosan dan sulit menerima materi pembelajaran dan menganggap bahwa pembelajaran materi matematika itu sulit sekali. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep luas bangun datar. Permasalahan yang terjadi memerlukan solusi pemecahan masalah agar sekolah dapat berperan maksimal dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan akan pendidikan pada peserta didik. Maka perlu membuat rancangan alat evaluasi matematika yang menyenangkan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Randusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah kami. Tujuan akan adanya atau penggunaan alat peraga karya inovasi yaitu mengoptimalkan penggunaan alat evaluasi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan matematika kelas 5 kurikulum 2013. Baik, di sini saya akan memperkenalkan karya inovasi saya, yaitu alat peraga yang saya beri nama yaitu puzzle BDN atau puzzle bangun datar seperti ini ya. Permainan puzzle BDN ini adalah permainan inovasi yang membuat anak-anak lebih kreatif dan menyenangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, di mana fungsi dan cara permainannya sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam permainan ini bisa langsung dilakukan 4 anak atau lebih ya, dan juga ada beberapa aturan dalam permainan tersebut ya. Pertama, bahan-bahan dari puzzle BDN ini cukup mudah didapat, yaitu yang pertama dari papan triplek ya. Bidangnya ini terbuat dari papan triplek. Kemudian yang kedua ada penggaris, kemudian ada spidol, ada cutter, kemudian ada gunting, kemudian ada kertas warna-warni, yang terakhir adalah ada lem ya. Langkah kerja atau pembuatan puzzle ini yang pertama kita siapkan bidang datarnya yaitu papan triplek. Kemudian yang kedua kita menggambar pola bangun datar, di mana di sini saya menggunakan polanya yang saya akan bentuk adalah sebuah lingkaran. Ada persegi panjang, ada persegi, ada layang-layang, ada segitiga, ada trapesium, dan juga ada jajar genjang.
boleh kita membuat lebih lagi untuk macam-macam bangun datarnya sesuai dengan papan yang kita buat. Bisa lebih lebar lagi, bisa lebih besar lagi untuk lebih bisa menggambar bangun datar, macam-macam bangun datar semuanya. Kita sesuaikan papan kita, ya. Kita sesuaikan papan kita. Yang pertama kita buat pola, kita garis-garis dulu menggunakan penggaris, kemudian kita gunakan spidolnya untuk batasnya, ya, ini membuat polanya. Kita buat pola seperti ini. Kalau sudah kita membuat pola, kita gunakan cutter untuk memotong pola yang sudah kita buat seperti ini. Kita potong semuanya dari pola-pola tadi. Agak keras karena papannya keras ini. Kalau sudah dipotong semuanya, kita angkat. Kita bisa ambil dari potongan tadi. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita ambil potongan tadi, hasilnya kita ambil seperti ini. Sudah membentuk bangun datar. Nah, yang pertama kan tadi belum diberi warna, ya. Kalau kita mau membuat, kita gunakan kertas warna kita agar lebih indah dan lebih menarik, agar anak-anak juga tertarik, agar mereka lebih merasa ingin tahu, merasa senang, ya, merasa menyenangkan. Kita tempel dari potongan bangun datar tadi, kita tempeli kertas warna sesuai dengan warna yang kita akan tempel. Misalkan di sini ada warna merah, ada warna kuning juga, ada warna hijau, ada warna biru juga di sini, oranye. Nah, tergantung kesukaan warna apa. Kertasnya kita pilih. Kemudian karena tadi kita temanya adalah pemahaman tentang luas bangun datar, maka di belakang bangun datar kita tadi yang sudah kita tempeli kertas warna-warna tadi, nah di belakangnya kita akan buat tulisan, yaitu rumus luas bangun datar seperti ini. Lalu segitiga luasnya itu setengah alas kali tinggi. Ada lagi namanya lingkaran juga, luasnya adalah 22/7 kali R kali R, atau pi kali R kali R, atau pi kali R kuadrat. Ada juga persegi, kita tuliskan di sini luasnya adalah panjang kali lebar. Seperti itu, kita tulisi semuanya di belakangnya. Nah, setelah kita tuliskan rumus-rumus di belakang, maka kita akan mulai permainannya. Papan puzzle ini bisa dimainkan
kelompok juga, atau bisa dimainkan dengan mandiri. Nah, ini cara langkah kerjanya. Ini adalah anak bermain tebak-tebak gambar dan juga rumus luas bangun datar. Nah, tebak-tebakannya bagaimana? Anak-anak bisa melakukan tunjuk-tunjukan misalnya, atau juga bisa dengan dadu, atau bisa dengan juga bola kecil atau dadu yang bisa itu dadu kita lemparkan, anak-anak melemparkan, kemudian nanti dadu jatuh di bangun datar apa, nanti anak-anak yang lain disuruh menebak, itu namanya bangun datar apa, dan ditanya bangun tersebut bagaimana rumus luas bangun datarnya, ya seperti itu. Jika anak tidak mampu menjawab dalam 1 menit, anak yang tidak bisa menjawab dapat melemparkan pertanyaan atau jawaban kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian setelah anak-anak mendapatkan giliran semuanya, nanti gantian dari guru yang akan memberikan pertanyaan, yang akan memberikan permainan kepada anak-anak agar guru dapat mengevaluasi bagaimana setelah guru membuat atau menggunakan model atau alat peraga yang dimana tadi belum ada alat peraga, anak itu merasa kurang fokus, tidak fokus, merasa cepat lelah, merasa males, tidak konsentrasi. Ketika digunakan atau ketika guru membuat karya inovasi dengan model seperti ini, dengan warna yang cerah seperti ini, itu apakah anak-anak tertarik atau tidak? Apakah anak-anak lebih semangat lagi, ataukah anak-anak lebih konsentrasinya atau lebih fokus dalam pembelajarannya? Itu nanti setelah anak-anak mendapatkan giliran, baru guru akan mengevaluasi tentang alat peraga yang telah digunakan. Kemudian dari kelemahan alat peraga ini juga ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Kelemahan di alat peraga ini mungkin juga memerlukan waktu yang lama dari proses pembuatannya, ya, dari kita memotong-motong, kemudian kita menempel, atau kita menulis lagi dengan papan yang keras seperti itu, ya. Jadi agak lama. Untuk kelebihannya, di model puzzle BDR ini anak-anak lebih kreatif, ya. Anak-anak lebih kreatif, lebih fokus, lebih konsentrasi, dan anak-anak merasa senang dalam pembelajarannya. Kemudian anak-anak tertarik meminta kepada guru agar pembelajaran selalu ada model alat-alat peraga yang lebih bagus lagi, yang lebih menyenangkan lagi, seperti itu. Nah, ini adalah karya inovasi saya, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, atau mungkin ini juga boleh atau Bapak Ibu guru termotivasi untuk membuat alat peraga seperti yang saya buat seperti ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.